Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firya Mustafa Kamal dengan NIM 28920700001 dari Prodi Manajemen Kampus A. Kali ini saya akan mempresentasikan UAS Ekonomi Mikro saya yang berjudul Teori Perilaku Konsumen. Teori perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Berikut adalah tujuan mempelajari teori perilaku konsumen. Yang pertama, untuk tahu keinginan dari konsumen, dan yang kedua, untuk memberi penjelasan perilaku konsumen dalam menentukan permintaan sehingga konsumen mencapai daya guna maksimum. Kemudian ada jenis perilaku konsumen. Yang pertama adalah perilaku konsumen rasional. Kegiatan konsumsi yang dapat dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Kemudian konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin, dan yang terakhir, konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Kemudian jenis perilaku konsumen yang kedua adalah perilaku konsumen irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama, konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal, dan yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berpengaruh luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Faktor kebudayaan terdiri dari budaya, subbudaya, kelas sosial. Yang kedua ada faktor sosial. Perilaku seorang konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok acuan, keluarga, serta status sosial. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi yang memberikan kontribusi terhadap perilaku konsumen terdiri dari usia, tahap siklus hidup, pekerjaan dan lingkungan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Dan yang terakhir ada faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan. Kemudian ada tahapan dalam perilaku konsumen. Tahap pertama adalah pengenalan masalah. Penganalisaan keinginan dan kebutuhan ini ditujukan terutama untuk mengetahui adanya keinginan dan kebutuhan yang belum terpenuhi dan belum terpuaskan. Tahapan yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang tergugah kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak mengenai produk atau jasa yang ia butuhkan. Kemudian evaluasi alternatif. Tahap ini meliputi 2 tahap, yaitu menetapkan tujuan dan pembelian dan menilai serta mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Kemudian tahap keempat ada keputusan pembelian. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap di muka dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Dan yang terakhir ada perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan. Kemudian kita masuk ke pendekatan teori nilai guna. Pendekatan teori nilai guna ini terbagi menjadi 2, yaitu pendekatan nilai guna kardinal dan pendekatan nilai guna ordinal. Untuk nilai guna kardinal sendiri adalah kepuasan konsumsi yang dapat diukur atau dihitung dengan menggunakan angka, uang, atau satuan bilangan lainnya. Sedangkan untuk pendekatan nilai guna ordinal adalah besarnya nilai guna bagi seorang konsumen tidak perlu diketahui. Jadi pendekatan nilai guna adalah tingkat kepuasan seseorang dapat mengkonsumsi barang atau jasa tidak dapat diukur dengan uang atau angka, tetapi dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah seperti ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kemudian ada asumsi teori nilai guna kardinal. Ada 3, yaitu nilai guna dapat diukur, konsumen bersifat rasional sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis, dan yang ketiga, konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Nah, di sini ada 2 grafik. Yang pertama adalah nilai guna total. Kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang. Selanjutnya akan naik seiring bertambahnya kepuasan dan akan turun setelah angka 8. Dan yang kedua, nilai guna marginal. Kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun.
Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar. Kemudian ada asumsi teori nilai guna ordinal. Konsumen akan selalu memilih kombinasi barang yang akan dikonsumsi yang akan mendatangkan kepuasan maksimum. Kemudian ada konsumen dianggap mempunyai informasi yang sempurna atas uang yang tersedia baginya serta informasi tentang harga pasar. Dan yang ketiga, konsumen perlu mempunyai preferensi yang disusun atas besaran nilai guna, walaupun besarnya nilai guna itu secara absolut tidak perlu diketahui. Nah, untuk asumsi teori nilai guna ordinal ini terdapat kurva indifferent atau kurva indifferent merupakan kurva yang menunjukkan kombinasi konsumsi dua macam barang dari seorang konsumen yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Kita bisa lihat kurva yang pertama di sebelah kiri. Kurva indifferent mempunyai kemiringan negatif, yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Pada kurva yang di tengah dan kedua, kurva indifferent yang lebih tinggi kedudukannya menunjukkan tingkat kepuasan. Dan yang kurva terakhir yang di sebelah kanan, kurva indifferent tidak pernah berpotongan dengan kurva lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.